Halo RRI. Halo RRI. FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Masih bersama Eni di Singaraja pagi ini. Dan seperti biasa setiap hari Sabtu kita di jam 9 ya, ada dialog interaktif Hai Balik Ken. Yang pasti Anda sudah tahu siapa yang bakal menjadi narasumber pagi hari ini, yang membahas topik yang memang ini lagi menjadi perbincangan banyak orang. Kalau istilah gensinya lagi viral gitu ya. Jadi pendengar Pro 1, kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting bagi kesehatan bersama, terkait kesadaran imunisasi sebagai kunci kesehatan masyarakat. Jadi imunisasi ya bukan hanya tentang perlindungan individu, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun kekebalan kelompok di tengah masyarakat. Namun masih kita temui adanya keraguan bahkan penolakan terhadap imunisasi di berbagai kalangan. Lalu bagaimana sebenarnya tingkat kesadaran masyarakat saat ini, apa saja yang menjadi tantangan, dan bagaimana peran kita semua dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya imunisasi. Untuk membahasnya telah hadir bersama kita narasumber yang kompeten di bidangnya, ada Dr. Putu Arya Nugraha SPD, maksud kami SPPD Finasim, yang akan membahas terkait topik yang lagi hangat ya, lagi banyak dibahas, apalagi belakangan ini ada kasus kalau nggak salah anak balita yang meninggal. Nah, langsung saja kita sapa pagi hari ini. Pak Dokter sudah hadir. Halo, selamat pagi. Pagi Mbak Eni, pagi Iya. kepada seluruh pendengar RRI Singaraja di seluruh dimanapun berada. Iya, kabarnya sehat Dok? Astungkare, Astungkare. selalu sehat nih, apalagi Ha-ha. diajak untuk sharing edukasi ya mesti semangat selalu. Gitu ya. Iya, jadi kapanpun kita call selalu siap hadir gitu Siap. Dok. Jadi kita akan membahas terkait dengan kesadaran imunisasi sebagai kunci kesehatan masyarakat. Jadi seperti yang ini bilang tadi, memang fenomenanya di masyarakat masih banyak terjadi penolakan kan Dok ya. Ya. Jadi terkait imunisasi mungkin sebenarnya kalau kita sadari itu baik banget sih ya untuk kesehatan. Jadi mungkin banyak juga nih masyarakat yang awam, apalagi yang memang tinggalnya agak di pedalaman, itu memang susah banget untuk kita melakukan edukasi gitu Dok. Nah, terkait dengan pengalaman-pengalaman yang sudah Dokter lalui seperti apa nih Dok? Ya, terima kasih Mbak Eni. Pertama saya senang sekali ya diberikan waktu untuk memberikan insight sudut pandang saya terhadap situasi terkini dalam hal literasi masyarakat kita terhadap vaksin atau imunisasi. Walaupun sebetulnya saya juga sedih sekali karena vaksin imunisasi ini kan konsep yang sudah sangat kuno ya, sudah sangat lama. Benar. Saya waktu kecil aja tahun 75 itu juga udah dapat vaksin. Ini tahun 2026 loh. Iya. Kok rupanya masih ada korban setelah ditelusuri meninggal karena tidak vaksin atau imunisasi. Dan yang lebih membuat saya sedih tadi saya sampaikan, bisa-bisanya ada gerakan anti vaksin. Ya, tuh. Nah, ini mungkin kita perlu bahas ya, latar belakang sosial budaya. Kalau saya sih berpikir agama tidak akan pernah melarang atau berseberangan dengan ilmu pengetahuan sains jika itu tujuannya untuk kebaikan, Benar. untuk kesehatan. Iya kan? Iya. Nah, kalau misalnya sains itu digunakan untuk membunuh sesama, nuklir dan sebagainya, saya setuju agama harus mengingatkan. Tapi ini vaksin loh yang melindungi generasi muda kita, anak-anak kita. Benar. Nah, seperti Mbak Eni bilang tadi, belakangan ini di berbagai daerah, bahkan kota-kota yang cukup besar, banyak ada wabah, kejadian luar biasa, penyakit infeksi seperti polio, campak yang memakan korban. Kalau demam berdarah jangan ditanya, sudah ya, kemarin di tempat kita di Kota Singaraja di salah satu kelurahan balita juga meninggal demam berdarah. Kalau itu kita pahami karena kita belum maksimal melakukan 3M+ dan memang akses untuk vaksinasi DB belum menjadi program pemerintah dan harus, walaupun tersedia masih harus beli. Tapi kalau menurut saya Mbak Eni, kalau kita ingin menyelamatkan generasi muda, saya rasa masyarakat untuk membeli vaksin itu sangat masuk akal untuk bisa kalau mau. Iya benar, apalagi untuk kepentingan jangka panjang. Iya, ketimbang misalnya saya lihat mereka lebih banyak menggunakan uang untuk hal-hal yang tersier, membeli smartphone yang mahal,
pola hidup hedon yang lux, yang mewah, tapi dia melupakan yang prinsip kesehatan, misalnya vaksinasi DB. Tetapi kita tidak usahlah vaksinasi yang beli gitu ya. Yang program pemerintah saja yang gratis. Benar. Kenapa kita mesti tidak lakukan dengan baik? Iya. Sampai kemarin di Aceh, di Jawa Barat, bahkan di Jawa Timur. Kita jangan ngomongin Papua lah gitu yang jauh sekali. Ini kota-kota yang besar itu masih ada wabah akibat masyarakat tidak mau mengikuti vaksin karena banyak faktor. Salah satunya gerakan anti vaksin itu sendiri membenturkan medis, sains modern ini dengan kepercayaan agama. Tapi jangan salah, di Buleleng pun ada. Saya sendiri kan sempat menjadi PLT Kades Kesehatan. Ada tempat di mana memang petugas kami yang program penanggulangan pencegahan penyakit infeksi, program imunisasi ini mengalami hambatan masuk ke sana. Karena mereka memang didoktrin untuk tidak menerima vaksin. Problem kita di sana. Oleh karena itu, seperti ditanyakan tadi, bagaimana sudut pandang saya saat ini, ya seperti itu, masih sangat memprihatinkan. Ini akan berisiko ke depan. Apa kita tidak malu nih kalau besok-besok ada wabah, kejadian luar biasa, anak-anak kita banyak meninggal karena ternyata dalam catatannya tidak ada yang vaksin. Gitu. Apalagi kalau balita itu kan memang udah diwajibkan kan dok ya. Program nasional gratis. Iya Tinggal benar-benar. datang ke Posyandu. Itu dekat sekali dengan rumah. Benar sekali. Bahkan sekarang teman-teman kita di Dinas Kesehatan dan juga kami, kebetulan saya sendiri ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Buleleng PKBI, itu sampai melakukan sweeping imunisasi, bayangkan. Sesuatu yang gratis. Yang tinggal datang aja, tinggal diberikan, dan itu memberi perlindungan hepatitis, TBC, polio, campak, tetanus. Itu mereka nggak datang, sampai harus di sweeping, dicari ke rumah masing-masing. Door to door jadinya. Door to door. Ini gimana ini gitu loh. Ayolah mari kita sama-sama, karena Mbak Eni tadi mengingatkan soal herd immunity atau kekebalan kelompok. Apabila di suatu komunitas kurang dari 80% yang imunisasi, maka di sana semua akan rentan, akan beresiko mengalami infeksi. Tapi kalau kita semangat, mungkin 20% ini karena ada hal yang tidak bisa dimodifikasi, mungkin dia memang tidak boleh menerima vaksin karena alergi, karena penyakit tertentu, kemudian tidak melakukan, asal itu kurang dari 20%, 80% ini akan memberikan kekebalan kelompok. Nah, kalau sekarang misalnya ada di suatu tempat terinfeksi suatu penyakit yang sebetulnya bisa dicegah dengan imunisasi terjadi, berarti itu kurang dari 80% dong. Kan rendah sekali jadinya. Benar. Itu persoalannya. Jadi memang ya, seperti yang dokter bilang tadi, dikasih gratis pun orang menolak kan gitu. Padahal mereka tidak sadar bahwasanya vaksin itu penting banget untuk kekebalan tubuh. Jadi mungkin yang menjadi stigma masyarakat negatif terkait dengan takutnya vaksin itu mungkin dampaknya kali dok ya. Karena kan setiap kita vaksin itu pasti ada dampaknya setelah vaksin. Nah mungkin panas atau demam gitu kan, itu kan tergantung dari vaksin. Tapi setahu ini kalau kemarin pengalaman waktu COVID kan dok, banyak tuh yang mengalami habis vaksin demam. Kebetulan saya sendiri mengalami juga. Nah saya waktu itu konsultasi kalau nggak salah sama dokter Widi. Jadi dokter Widi bilang, oh itu tergantung kekebalan tubuh, imun tubuh kita. Apalagi saya pribadi juga sadar kerja ada malam ada pagi. Nah mungkin itu imunnya. Tapi sebenarnya setelah itu kita enjoy aja, biasa aja. Nah mungkin itu yang menjadi salah satu faktor ya dok ya, kenapa masyarakat itu menolak untuk vaksinasi. Nah terkait hal tersebut, nah mungkin tadi dokter juga sampai bilang sampai door to door gitu loh, memberikan vaksin meskipun gratis. Nah setelah dilakukan gerakan seperti itu, gimana terkait dengan kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksin ini dok? Iya, bahkan dengan upaya seperti itu pun tidak semua atensi, masih ada yang menghindar dari catatan yang kami miliki gitu. Nah, artinya ini tidak membuat kita harus menyerah, dan kita kerjasama dengan pemerintah terkait dengan LSM seperti PKBI, dengan teman-teman jurnalis seperti media nasional ini RRI. Saya sangat senang kita harus lebih sering mendengungkan. Itu justru yang menarik bagi saya. Coba tadi Mbak Eni bilang, kalau mereka khawatir dengan efek samping, kan pertanyaannya mudah aja. Anda pilih demam 1-2 hari atau mati? Kan pertanyaan sederhana pertanyaan bodoh lah begitu kan. Dan efek samping itu gejala ikutan pasca imunisasi itu pun disampaikan sejak awal, bahwa Anda mungkin akan mengalami demam, meriang. Itu justru membuktikan bahwa tubuh memberi respon, membentuk antibodi.
justru kita harusnya senang kalau ada respon. Reaksi, Kalau tidak ada reaksi sama sekali, ini dipertanyakan jangan-jangan imun kita terlalu lemah untuk menghasilkan antibodi. Terus yang kedua, ada tidak laporan selama ini kemudian orang meninggal karena imunisasi? Juga tidak ada. Kenapa perlu digembar-gemborkan? Justru yang ada sekarang COVID bisa cepat dihentikan karena vaksinasi. Sebagian besar kita terhindar dari TBC, kemudian hepatitis, polio, kemudian tetanus karena imunisasi. Iya benar. Sekarang kita lihat nggak anak-anak mengalami lumpuh layuh kakinya. Dulu kan kita banyak melihat orang tua kita yang jumpai sekarang kelahiran tahun 60-an ke bawah lumpuh atau berjalan pincang itu setelah ditanyakan polio. Iya benar. Atau kalau kita bicara sebelum ditemukannya vaksin TBC oleh penemuan Robert Koch itu dulu tahun 1800-an itu semua pasien TBC 90% meninggal. Karena belum ada obat dan vaksinnya, antibiotika dan sebagainya, penemuan-penemuan. Sekarang setelah ditemukan orang TBC mati itu menjadi catatan dunia. Dan tahu nggak sekarang Indonesia menjadi negara nomor 2 sedunia paling tinggi kasus penyakit TBC-nya. Padahal kita harusnya vaksin kan. Kalau ini tidak vaksin kemungkinan akan setelah dewasa tertular TBC. Dan itu nomor 2 di seluruh dunia. Kan malu juga kita. Yang terakhir, coba ingat-ingat kita semua. Kalau ada keluarga kita berangkat keluar, entah itu naik haji, kemudian kerja, itu pasti yang dicari list vaksinasinya. Benar. Dan itu di luar program nasional loh. Iya. Artinya kita beli. Iya. Atau kalau ada turis mancanegara datang ke Indonesia, mereka akan nanya, saya perlu vaksin apa di Indonesia ini, penyakit apa aja, mereka sebelum ke sini vaksin. Jadi betapa mereka memahami betul bahwa pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Dan itu vaksin-vaksin yang mereka terima itu sudah sebagian besar membeli, tidak lagi gratis seperti di Indonesia. Benar. Iya, karena saya pribadi, karena dokter juga tadi bilang kalau kita berangkat ke luar negeri pasti vaksin. Karena kebetulan suami juga setiap tahun itu harus vaksin, Dok. Nah, itu juga setelah saya telusuri baru tahu ternyata harganya wow banget. Jadi kadang mikir ini yang dikasih gratis orang nggak mau. Nah kita loh beli yang harganya itu sampai 1 juta up. Jadi memang ya kalau di luar negeri kan memang protek banget terkait dengan kesehatan kan gitu dok ya. Jadi kalau salah satu aja vaksin kita bolong itu kita nggak diterima atau kita dibatalkan keberangkatannya. Nah jadi mungkin ini juga menjadi himbauan untuk masyarakat untuk rajin-rajin melakukan vaksin. Jadi dicek dulu mungkin yang punya balita, apalagi kan seperti dokter bilang juga setiap bulan lu ada posyandu dekat-dekat rumah, bahkan di satu desa aja itu bisa ada 2 atau 3 posyandu kan dok ya karena bisa Banjar kan karena Banjar iya bener. Seperti saya aja di Banyuning itu dibagi jadi berapa itu sebenarnya di mana aja kita bisa karena saya pribadi juga alamat bukan di kota tapi saya di Banyuning untuk vaksinasi anak itu bisa. Jadi masyarakat luas mungkin yang merasa karena tidak domisili di tempat tinggalnya sekarang itu merasa ragu untuk melakukan vaksin, itu sebenarnya nggak masalah. Jadi bisa datang di posyandu di mana aja kan gitu dok ya. Jadi kita sukseskan program pemerintah untuk melakukan vaksinasi karena ini juga merupakan berdampak baik untuk kesehatan kita ke depannya. Jadi mungkin kesadaran masyarakat ini sangat-sangat diperlukan. Silakan pendengar Pro 1 jika ada yang ingin bergabung bertanya bersama Pak Dr. Arya, silakan bisa di 24644 atau Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0811 399 9790. Ya ampun. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790.
dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 97,9 FM, 101,2 dan 106,2 MHz untuk wilayah Bangli dan sekitarnya. Baiklah pendengar, sudah ada yang bergabung Pak Dokter. Kita sapa dulu ya penelpon yang pertama. Ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp Pro 1. Ini sapa dulu. Ada siapa? Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Heni. Iya, selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana. Apa kabar pagi hari ini? Baik, sehat-sehat Mbak Heni. Inggih, silakan Pak Nyoman mau bertanya dengan Pak Dokter, silakan. Iya. Dengan dokter siapa nih? Dengan Pak Dokter Tadi Arye. terlambat. Pak Arye, oh. Nggih. Nggih. Terima kasih, selamat pagi Pak Dokter. Om Swastiastu Pak Nyoman, Rahayu. Terima kasih atas informasinya terkait dengan imunisasi. Nggih. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Dokter. Itu memang benar sekali. Kami terkait dengan imunisasi sangat penting sekali bagi masyarakat ya. Karena sudah terbukti pada kesehatan masyarakat, kekebalan tubuh masyarakat dapat diatasi. Namun masih ada juga masyarakat yang kurang respek ya terkait dengan imunisasi. Nggih. Menurut kami itu sangat keliru sekali. Mm-mm. Sekarang bagaimana caranya untuk masyarakat yang belum menerima terkait dengan imunisasi tersebut agar terus diberikan pemahaman, edukasi pada masyarakat. Pada kesempatan ini sangat penting sekali telah dilakukan memberikan informasi pada masyarakat. Apalagi sekarang ini wabah demam berdarah sudah mulai muncul, sudah memakan korban masyarakat. Inilah mungkin karena belum terkena imunisasi. Mudah-mudahan dengan acara ini dan juga kegiatan-kegiatan imunisasi di setiap posyandu terus dilakukan. Malahan imunisasi ini sudah diberikan dengan gratis, itu sudah luar biasa. Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan masyarakat akan lebih sadar, akan lebih penting dengan imunisasi ini. Sekian, terima kasih. Lebihnya Pak Dokter. Terima kasih kembali Pak Sudarsana yang sudah bergabung pagi hari ini. Terima kasih. Jadi gimana peran dokter untuk lebih meningkatkan lagi gitu ya kesadaran dan juga semangat masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita masih tunggu penelpon yang lainnya. Silakan jika ada yang ingin bertanya bersama Dr. Arye, silakan di 0811399990 atau Anda juga bisa bergabung bersama kami di 24644 atau live chat langsung di live YouTube kami RRI Singaraja Official. Baik, belum ada yang bergabung, mungkin Pak Dokter bisa langsung menanggapi terkait dari pertanyaan dari Pak Nyoman. Silakan. Iya, suksema Pak Nyoman sudah memberi afirmasi dukungan ya. Mudah-mudahan masyarakat luas juga memiliki pandangan yang sama dengan Pak Nyoman. Berikutnya saya ingin menekankan juga kemarin saat kita ada wabah COVID, banyak sekali hal yang agenda-agenda nasional itu juga pending gitu ya. Saya mengajak ibu-ibu, orang tua ya yang memiliki balita, kalau katakanlah kalau mereka lahir tahun 2020-an, sekarang kan baru 6 tahun ya. Coba dicek kartu imunisasinya. Ada tidak imunisasi program nasional yang masih bolong? Karena kemarin terpending karena COVID ya. Jadi semua program itu terhenti. Nah, sekarang dikejar itu ketinggalan itu. Tinggal datang ke puskesmas, ke pemegang programnya Posyandu biar diberikan solusi pengganti vaksin yang kemarin tercecer, sehingga tetap kemudian ke depan anak-anak kita diberikan kekebalan atau imunitas terhadap berbagai kemungkinan infeksi yang berat. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Oke, berarti kalau memang lambat vaksin mungkin karena udah beberapa bulan itu nggak masalah dok ya? Meskipun memang vaksin memiliki waktu pemberian yang paling ideal ya, tapi kalau misalnya ada keterlambatan, saya rasa pemegang program memiliki
skenario berikutnya agar si anak tetap mendapatkan kekebalan seperti itu. Oke. Sebab di dunia pervaksinan sendiri ada namanya booster misalnya kan. Kalau kita sudah diberikan saat anak-anak, setelah remaja dewasa dicek ulang kalau secara teoritis atau dicek secara real kalau memang titernya menurun kan diberikan lagi. Oke, gitu. Intan. Ya. Iya, jadi ini juga informasi penting ya untuk masyarakat luas, barangkali yang masih anaknya ketinggalan vaksinasi. Iya. Jadi silakan datang ke posyandu terdekat di rumah Anda. Karena kalau nggak salah sekarang memang lagi gencar-gencarnya pemerintah dengan program vaksinasi kan Dok ya. Jadi bahkan bukan hanya di posyandu, di kantor lurah atau di kantor desa itu juga ada program posyandu gratis. Jadi tinggal mencari informasi ke puskesmas terdekat dari rumah Anda. Nah, dokter, kalau boleh tahu apa nih yang menjadi strategi pemerintah dalam meningkatkan cakupan imunisasi ini, Dok? Ya, saya rasa kalau era sekarang media digital dan yang kita hadapi adalah informasi salah atau disinformasi atau misinformasi terhadap vaksin ini yang menggunakan media digital, maka saya rasa kita semua, tidak hanya pemerintah, masyarakat juga yang peduli dengan situasi ini juga harus melawan hal-hal yang salah di media digital dengan memberikan informasi yang benar di media digital ini. Jadi warga mungkin tidak menjadi keharusan, walaupun hal baik kalau ikut berpartisipasi, tapi saya rasa pemerintah harus memanfaatkan platform media digital ini untuk semakin masif menekankan pentingnya imunisasi. Kita bisa memberi contoh atau postingan korban di mana itu terjadi, kayak kemarin 2 sejawat kami dokter ya yang tertular campak itu meninggal. Padahal masih sangat muda di rumah sakit tentu saja di mana mereka bertugas. Jadi dengan postingan-postingan yang menggugah dan memberi penekanan yang kuat, pemerintah akan pasti bisa mencapai maksud literasi yang lebih baik di kalangan masyarakat. Itu pertama. Kedua, actionnya ya tentu saja program yang lebih masif juga, penyediaan vaksin secara lebih akurat sesuai dengan kebutuhan, distribusinya, kemudian backup transportasi ke daerah-daerah terpencil. Dan yang terakhir, bagaimana strategi pusat pemerintah dalam menggarap daerah-daerah yang anti vaksin. Karena terus terang kalau saya mau bicara jujur, di Buleleng juga ada. Dan kita udah berusaha masuk ke sana. Saya rasa pemerintah pusat harus memberi atensi, membuat pemetaan bagaimana nanti kalau ini terkait dengan keyakinan harus Kementerian Agama juga harus ikut turun. Jadi ada kolaborasi Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri mungkin dan Kementerian Agama untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat di suatu lingkungan tertentu yang kolot, yang menganggap bahwa itu bertentangan dengan agama. Gitu. Oke. Ya. Ternyata tidak hanya di luar daerah dok ya. Ada ternyata di Buleleng daerah pun ada. Iya, ternyata di daerah kita sendiri pun ternyata ada penolakan seperti itu yang mengatasnamakan keyakinan. Betul. Kan gitu istilahnya. Jadi memang benar seperti yang Pak Dokter bilang tadi, memang lintas terkait harus ikut terjun ke lapangan juga untuk memberikan edukasi lebih real terkait dengan vaksinasi ini. Karena kalau secara logika aja kita main, apalagi di dunia digital seperti sekarang ini dok ya. Apa sih kaitannya vaksin dengan keyakinan kan gitu kan ya, kalau kita main logika kan istilahnya. Apalagi sudah zaman digitalisasi, dan kita yakin masyarakat di daerah terpencil pun rata-rata sudah punya gadget sekarang kan dok ya. Nah mungkin dari dokter sendiri pandangannya terkait dengan peran media sosial untuk terus menggencarkan program vaksin ini seperti apa dok? Iya, problem kita saat ini di Indonesia adalah bahwa bangsa kita termasuk salah satu bangsa pemegang smartphone terbanyak di dunia, pemakai media sosial terbanyak di dunia, tapi literasi salah satu yang terendah di dunia. Coba Mbak Eni perhatikan, jika ada konten-konten yang baik, misalnya saya sendiri membuat video konten soal imunisasi rabies, itu yang nge-share mungkin tidak sampai 10 orang, tapi coba ada berita hoax yang kontroversial, yang kita sudah secara akal sehat aja nganggap itu nggak benar, itu bisa ribuan, ratusan ribu, jutaan viewersnya dan itu di-share ulang. Ini kita mau kemana ini masyarakat kita, bangsa kita? Karena kita sudah
menyebarluaskan misinformasi yang semakin banyak. Sementara informasi yang penting kita enggan untuk membagikan. Nah, jadi saya memiliki kekhawatiran soal bagaimana sikap kita dalam bermedia sosial. Oleh karena itu, kita semua yang masih memiliki nalar, logika dan keyakinan literasi yang betul harus terus berusaha aktif di media, begitu. Iya, jadi memang ya harusnya kita menggunakan media lebih bijak lagi. Tapi tergantung sih, karena memang sih kalau kita lihat banyak juga dokter-dokter yang memang sudah membuat konten Banyak, edukasi, ya, banyak banget kita kan senang, dok ya. ya. Tapi masih banyak juga masyarakat yang enggan Iya. untuk menonton, jangankan untuk men-share kan gitu, Iya. menonton untuk pribadi aja kayaknya enggan. Tapi ketika sakit malah menyalahkan kan gitu dok ya. Banyak banget fenomena yang terjadi seperti itu. Jadi kurangnya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat itu sendiri. Nah, semoga dengan adanya edukasi dari Dokter Arya terkait dengan imunisasi ini, semoga masyarakat lebih terbuka. Jadi lebih terbuka pandangannya terkait dampak positif. Janganlah lihat dampak negatif, positifnya dulu kita renungkan kan dok ya. Betul. Untuk jangka panjang. Tapi kalau sisi negatif dibilang negatif sih enggak. Tapi memang kalau kita melakukan imunisasi apapun itu pasti ada efek sampingnya. Tapi efek sampingnya itu paling 1-3 hari udah paling lama kan dok ya. Jadi dan dokter juga tadi udah bilang sebelum melakukan vaksinasi pasti pihak terkait itu pasti memberikan informasi terkait dampaknya. Ya, dan itu perlu diyakini apapun itu rekomendasi medis, entah itu obat, vaksin, tindakan operasi, Iya. itu semua akan direkomendasikan, di-approve namanya, apabila sudah menjalani 4 fase penelitian. Sehingga secara sederhana kita mengatakan jika itu memberi manfaat akan disarankan, direkomendasikan. Tetapi kalau manfaatnya kurang atau risikonya lebih besar, itu tidak akan pernah di-approve atau sosialisasikan dan diterapkan ke populasi. Jadi medis itu sangat rigid sebetulnya, sangat detail dan harus ada ethical clearance segala macam yang menganggap bahwa prosedur ini betul-betul layak diberikan kepada manusia. Karena sebelum ke manusia dia ke binatang dulu. Iya. Gitu. Itu bagaimana menghargai kehidupan manusia sejak dalam embrio, sejak pembuahan. Itu sumpah kedokteran sudah begitu. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir, dan kalau memang memiliki keraguan-raguan jangan menggunakan media sosial untuk mencari jawaban, tapi tanyakan ke dokter terdekat, dokter keluarga atau yang terkait lah, seperti itu. Pihak-pihak terkait kan Ya. gitu dok ya. Apalagi sudah sangat gencar nih informasi yang diberikan. Jadi ayo beramai-ramai kita sukseskan program imunisasi kan gitu dok ya. Betul. Karena kita memang dari ibu hamil pun itu sudah diwajibkan. Dari sebelum pernikahan kan? Dari sebelum, kalau zamannya saya sih belum pernikahan Sudah ada udah ada ya. TT kan, Oh, TT. tetanus toxoid itu sudah sebelum belum menikah pernah. udah ya. Oh, iya, Sekarang, iya. Sekarang ada dok ya. catin calon pengantin akan diberikan program psikologis, Nggih. kemudian pre merit ya, jadi edukasi dan vaksin. Nah itu vaksinnya mendapatkan di puskesmas. Pemerintah, Puskesmas iya, juga dok. puskesmas juga. Oh iya Jadi iya. calon pengantin sudah dapat vaksinasi untuk mencegah penularan saat bayi di dalam kandungan. Mencegah stunting Iya. salah satunya dok ya. Salah satunya. bisa. Oke. Nah ini ternyata informasi yang menarik nih untuk para calon pengantin. Jadi harus ikut nih program pemerintah untuk melakukan vaksin. Nah tadi dokter juga sempat bilang vaksin TBC itu sudah bisa dilakukan di Singaraja dok? TBC. Iya. Itu dari saya baru lahir udah Oh, udah ada ada. BCG kan. Enggak, kalau Vaksin. untuk orang dewasa Untuk dewasa sedang dalam studi. sedang dalam studi. Ya, dalam studi. Kemudian obat TBC yang dulu 6 bulan, 9 bulan juga sedang dalam studi, kalau bisa 3 bulan ya lebih cepat lebih selesai. cepat. Ya. Oh iya, karena kan dulu memang ada program-programnya berapa lama harus mengkonsumsi obat-obatan gitu dok Betul, ya. ya. Nah jadi itu penting banget untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Jadi barangkali punya saudara tetangga yang masih punya balita dan perlu melakukan vaksinasi. Ayo kita ajak rame-rame, kita sukseskan program pemerintah karena
ini juga untuk kesehatan kita bersama. Jangan sampai tidak melakukan vaksinasi tapi ketika terkena campak malah menyalahkan. Betul. Karena kalau kita lihat memang campak ini adalah masalah dari dulu sampai sekarang itu terus-terusan selalu terjadi Iya. kan dok ya. Mirip dengan rabies, kita tenang-tenang membiarkan anjing liar di jalan-jalan, cuek, nggak peduli, nanti begitu digigit ngamuk minta VAR. Iya Ya, benar. jadi selalu sikap kita seperti itu, bukan mitigasi pencegahan. Kalau ingin mencegah rabies ya kan no gigitan no rabies, tidak ada gigitan tidak ada rabies. Ya dikandangkanlah anjingnya. Terus kedua kayak campak tadi 90 sampai 100% kita bisa dilindungi terhadap infeksi dengan imunisasi. Ya jalanilah. Ketimbang nanti setelah kena campak, opname masuk ruang ICU, kemudian komplain sana sini, menganggap pelayanan lambat, anak saya jadi meninggal. Padahal kita sendiri tidak sejak awal memitigasi, padahal itu tersedia gratis. Kan sangat ironik jadinya. Benar. Ya. Apalagi sekarang vaksin rabies kan sudah ada di semua puskesmas. Ada di Buleleng rabies center. Cuman ingat kita kalau bicara vaksin rabies, rekan-rekan korban gigitan ingat loh, kesana bukan minta VAR tapi untuk dianalisis oleh petugas apakah memang layak mendapatkan atau tidak. Tapi yang sudah pasti lukanya akan dicuci. Nah, ada scoring yang selektif. Oh, ini memang harus diberikan VAR, akan diberikan. Kalau tidak, sebaiknya tidak, karena itu tidak membuat tidak efisien. Ya, sebab kalau semua gigitan saat ini mendapat VAR, nanti mungkin tidak akan efektif. Kecuali memang betul-betul dalam kondisi kejadian luar biasa. Begitu banyaknya kasus dan menganggap bahwa semua anjing yang berkeliaran itu memiliki kans mengidap rabies gitu. Sepanjang ternyata yang menggigit anjing di rumah, tetangga yang bisa dikandangkan untuk diobservasi, ya nggak mesti buru-buru gitu ya untuk disuntik. Iya, jadi untuk diketahui juga karena kan mungkin saking parnonya masyarakat kadang kan takut dok ya. Jadi Kan ngeri dengar rabies. Iya, gitu. kena gigitan apalagi nih seperti yang tadi kita bahas dok di media sosial. Tiba-tiba ada video nih anak kecil kejang-kejang katanya efek rabies kan gitu. Nah, mungkin itu jadi memang benar media sosial itu kadang membuat kita berpikiran negatif, kadang juga positif kan gitu dok ya. Jadi memang kita harus lebih bijak lagi untuk menelaah gitu ya segala bentuk informasi apapun baik di media sosial ataupun di media nyata kan gitu. Baik pendengar Persatu, jadi mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jadi dialog interaktif Hai Balikin kan pagi hari ini bersama Dr. Arya Roseni dituntaskan sampai di sini dulu dengan topik kesadaran imunisasi sebagai kunci kesehatan masyarakat. Mungkin sebagai closing statement dokter silakan ada yang ingin disampaikan. Iya, terima kasih Mbak Eni untuk pendengar RRI di seluruh Nusantara mungkin ya, terutama yang di Singaraja, bahwa ada hal-hal yang mudah kita lakukan dan itu sangat bermanfaat. Dalam hal ini misalnya menerima vaksin untuk anak-anak kita di posyandu terdekat gratis, ketimbang kemudian kita ribut, kemudian menyalahkan banyak pihak dan ujung-ujungnya memberi penderitaan yang besar kepada keluarga kita, misalnya sakit dan mengalami kematian. Oleh karena itu yakini bahwa vaksin ini sangat disarankan, akan memberi perlindungan kesehatan kepada kita secara pribadi, dan kalau kita sadar semua dia akan memberi perlindungan secara populasi atau kekebalan bersama. Tetap semangat. Terima kasih Pak Dokter di waktu sibuknya menyempatkan diri hadir ke studio Persatu RRI Singaraja untuk kita berbincang-bincang. Jadi pendengar Persatu RRI Singaraja perlu banget ditekankan, mari kita bersama-sama sukseskan program vaksinasi pemerintah. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kanal informasi dan inspirasi Persatu. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi.
Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.